Halo semuanya, mari kita belajar materi tematik kelas 5, tema 5 tentang ekosistem. Nah, ini dia ya rangkuman materinya. Yang pertama, materi muatan PPKN. Nah, tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Hasil Kongres Pemuda II tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta adalah Ikrar Sumpah Pemuda. Hasil dari Kongres Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Kongres Pemuda II, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Nah, banyak manfaat yang kita peroleh dari peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, mewujudkan kerukunan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat bekerja keras, bergotong royong, membangun bangsa. Selanjutnya, ini dia teks Sumpah Pemuda. Nah, banyak tokoh pemuda yang berperan untuk membangun bangsa ini. Di antaranya adalah Dr. Wahidin Soedirohoesodo dan Dr. Sutomo yang mendirikan Budi Utomo, dan juga ini dia tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Selanjutnya, peristiwa Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda agar tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Isi proklamasi ini merupakan hasil diskusi dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Maida. Sayuti Melik mengetik naskah tersebut. Naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Nilai persatuan dan kesatuan ada dalam peristiwa proklamasi. Proklamasi kemerdekaan berhasil dibacakan atas kerjasama berbagai pihak. Ada yang menjahit bendera merah putih, menyiapkan bambu sebagai tiang bendera, menjaga keamanan selama pembacaan proklamasi, hingga menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, ini dia ya dokumentasi ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang teks non-fiksi, yaitu teks yang berisi tentang fakta atau kenyataan. Nah, dapat kita temukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Ini dia ya contoh-contohnya. Lalu ciri-ciri teks non-fiksi yaitu bahasanya formal, kemudian ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan, dan ceritanya jelas serta akurat. Nah, berikutnya tentang ide pokok teks non-fiksi. Nah, kita ingat kembali ya, ide pokok adalah inti permasalahan atau topik pembahasan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian. Ini nama lainnya ya. Lalu langkah-langkah menentukan ide pokok seperti ini. Ini untuk teks bacaan, kemudian yang ini untuk teks lisan. Jadi perbedaannya kalau teks bacaan kita harus membaca, kalau teks lisan kita harus mendengarkan. Nah, itu dia ya materinya untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar materi pada muatan IPA. Nah, ekosistem dan penggolongan hewan sesuai jenis makanannya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Ini ya contohnya. Kemudian yang kedua karnivora, hewan pemakan daging. Ini contohnya. Lalu omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan daging. Berikut contohnya. Bisa juga dicek pada video
di bawah ini. Selanjutnya, tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan ada yang tanpa metamorfosis dan ada juga yang melalui metamorfosis. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis ada ayam, kucing, kambing, sapi, dan lain-lain. Selanjutnya, daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis ini terjadi pada serangga dan katak. Nah, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh sejak menetas hingga dewasa. Dibedakan menjadi dua, ada metamorfosis sempurna, yaitu bentuk hewan yang baru menetas sangat jauh berbeda dengan induknya. Lalu, ini dia tahapannya, mulai dari telur, larva, pupa, dan yang terakhir imago atau hewan dewasa. Terjadi pada hewan kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat, lebah, ngengat, kumbang, dan lain-lain. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna, yaitu hewan yang baru menetas tidak terlalu berbeda bentuknya dengan hewan dewasa. Nah, pada tahap metamorfosis tidak sempurna ini tidak ada tahapan kepompong atau pupa. Urutan tahapnya adalah telur, nimfa, dan langsung menjadi imago. Contohnya terjadi pada kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Selanjutnya kita ke rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Nah, terdiri dari apa saja sih? Nah, terdiri dari produsen berupa tumbuhan. Ini dia contohnya. Lalu konsumen, yaitu hewan, ada konsumen tingkat 1 hingga konsumen puncak atau konsumen terakhir. Kemudian ada pengurai. Nah, apa sih pengurai itu? Pengurai adalah hewan atau tumbuhan yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati sehingga menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian kita ke jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan rantai makanan yang berkaitan dalam suatu ekosistem. Nah, yang ini adalah contoh rantai makanan dan ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Berikutnya, simbiosis, yaitu hubungan timbal balik yang erat antara dua makhluk hidup yang hidup dalam satu ekosistem yang sama. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama mutualisme, keduanya untung. Contohnya pada lebah dengan bunga, kerbau dengan burung jala. Kemudian yang kedua komensalisme. Satu makhluk hidup untung, satunya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya terjadi pada tanaman anggrek atau tanaman paku atau sirih yang tumbuh menempel pada pohon mangga. Seperti ini ya. Lalu yang ketiga simbiosis parasitisme. Satunya untung, satunya dirugikan. Contohnya terjadi pada tumbuhan tali putri dengan inangnya seperti ini, lalu benalu dengan inangnya, cacing tambang pada tubuh manusia. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama ada faktor alam, terjadi secara alami, banyak bencana alam. Lalu yang kedua faktor dari manusia. Ini contoh-contohnya. Nah, itu ya untuk materi pada muatan IPA. Berikutnya kita akan ke materi pada muatan PS. Nah, letak geografis Indonesia. Nah, apa sih letak geografis itu? Yaitu letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga disebut dengan negara maritim karena memiliki wilayah laut yang lebih besar daripada luas daratan, serta terdiri dari pulau-pulau. Lalu, ketampakan alam dan ketampakan buatan. Ketampakan alam ini terjadi secara alami, contohnya sungai, danau, gunung, dan lain-lain. Ketampakan buatan ini dibuat oleh manusia, contohnya waduk, jalan raya, sawah, dan lain-lain. Nah, perbedaan ketampakan alam ini menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda-beda. Kemudian, ada juga pengaruh letak Indonesia berupa keuntungan dan kerugiannya.
keuntungannya bisa terjadi akulturasi atau percampuran. Jadi budaya Indonesia semakin beragam karena ada percampuran dengan budaya asing. Yang kedua, mudah menyebarkan budaya Indonesia ke luar negeri. Nah, untuk kerugian dari letak Indonesia ini, kita menemui bahwa banyak budaya daerah bisa tersingkirkan akibat masuknya budaya asing. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kelestarian budaya daerah kita. Berikutnya kita akan ke materi SBDP. Nah, kita akan belajar tentang tangga nada mayor dan minor. Nah, ini ciri-cirinya ya. Ini tangga nada mayor beserta contohnya. Lalu ini dia tangga nada minor, ciri-cirinya beserta contohnya. Selanjutnya kita ke seni tari. Nah, sumber ide gerak tarian biasanya diperoleh melalui pengamatan terhadap gerak manusia, hewan, tumbuhan, atau alam. Lalu ide tersebut dikembangkan dalam bentuk gerakan dan dilengkapi dengan properti, busana, tata rias, dan musik yang sesuai. Nah, properti tari adalah perlengkapan yang digunakan oleh penari pada saat menari. Contohnya, tari piring propertinya menggunakan piring, tari bundan propertinya boneka, kendi, dan payung. Tari serimpi propertinya selendang, tari pendet propertinya bokor bunga, tari merak propertinya mahkota dan kain, tari topeng propertinya topeng. Selanjutnya, karya seni rupa Nusantara. Nah, berdasarkan fungsinya, karya seni rupa Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni, yaitu karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya saja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contohnya lukisan, patung, dan keramik. Yang kedua, seni rupa terapan, yaitu karya seni rupa yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, rumah adat, arsitektur bangunan, senjata tradisional, dan seni kriya. Nah, ini juga ada karya seni rupa anyaman. Berikut contoh-contohnya. Nah, itu dia materi tema 5. Kita sekarang ke evaluasi ya. Ada 5 pertanyaan. Nah, bisa kamu kerjakan sebagai latihan. Kamu boleh membaca materinya kembali jika mengalami kesulitan. Selanjutnya, kita akan berefleksi. Nah, apakah kamu sudah memahami materi ini? Lalu, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini? Berikutnya, manfaat apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari materi ini? Nah, itu tadi ya materi kita untuk tema 5. Terima kasih semuanya.